Annyeonghaseyo yorobun, berjumpa lagi bersama saya Yusi di channel yang informatif dan edukatif. Di pelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang apa hayo, tentang bacim ya, yaitu bacim biasa ya. Nah, bacim biasa yang terdiri dari 19 huruf konsonan ya, itu yang huruf konsonan 19 tapi yang nggak dipakai 3, yang nggak dipakai bacim, berarti tinggal berapa? Tinggal 16. Nah, jadi 16 huruf itu bisa dipakai sebagai bacim. Nah, untuk pelajaran kali ini kita belajar apa? Belajar bacim ganda. Nah, sebenarnya bacim itu nggak ribet kok. Nah, ini ada contoh dasarnya ya. Misalkan huruf A ketemu bacim nian, dibaca an. Nah, selanjutnya misalkan huruf A ketemu bacim miam, dibacanya am. Terus misalkan huruf A ketemu bacim ing yang bulat, itu bacanya ang. Sedangkan misalkan huruf A ketemu dengan biap ataupun piap, itu dibaca ap. Dan misalkan huruf A ketemu dengan bacim real, bacanya al, bukan ar ya. Kalau jadi bacim jadi al. Terus misalkan ada huruf A ketemu dengan giok ataupun sang giok, itu dibaca ak. Oke, ngerti kan? Dan misalkan huruf A ketemu dengan bacim tiget, tiet, siot, sang siot, ciet dan hiet, itu dibaca at. Oke, jika kalian sudah paham konteks tadi, kalau ada orang bilang seperti ini, ing bacim tiget dibaca ad, ing bacim real dibaca ar, ing bacim siot dibaca as, ing bacim kyok dibaca ah. Terus ing bacim hiet dibaca ah. Pasti kalian ketawa, ya gak? Pasti kalau kalian ya, tuh kan, kalau kalian sudah paham konteksnya pasti ketawa kalau ada orang bilang seperti itu. Oke, langsung saja kita kembali ke bacim ganda atau kembar. Apa sih bacim ganda itu? Bacim ganda itu yaitu yang terdiri dari konsonan, 2 konsonan yang berbeda. Kalau bacim biasa kemarin yaitu terdiri hanya 1 huruf saja di bawah ya. Tapi kalau bacim ganda ini 2 huruf di bawah, yaitu tapi 2 huruf berbeda yang saling berdampingan gitu. Nah, walaupun terdiri dari 2 buah huruf konsonan yang berbeda, namun yang dibaca hanya salah satunya ya. Dan di dalam bacim ganda ini atau bacim campuran ya, ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu konsonan depan yang diucapkan, dan yang kedua ada konsonan belakang yang diucapkan. Oke, kita langsung saja ya belajar yang dari konsonan depan dulu. Oke. Nah, untuk mengucapkan akhiran ganda
kita harus mematuhi aturan-aturannya loh. Nah, di konsonan depan ini ada 4 aturan. Oke, aturan yang pertama, misalkan huruf real bertemu dengan tiet, hiet, dan siot, maka ketika huruf tadi tiet, hiet, dan siot dianggap bisu ataupun ya nggak ada bunyi ataupun dianggap huruf mati gitu ya. Contohnya ilta. Nah, ini terdiri dari real dan hit, dan yang dibaca itu real yang depan ya. Jadi ilta ini seperti ini tulisannya, tidak dibaca irta, tapi dibaca ilta, yang artinya kalah. Contoh yang kedua yaitu halta. Ini terdiri dari real dan tiet yang dibaca realnya. Tietnya dianggap bisu ya. Yang dibaca real. Jadi halta ini tidak dibaca halta ya, tapi dibaca halta yang artinya menjilat seperti anjing. Selanjutnya contoh nomor 3 yaitu kul. Ini yang terdiri dari real dan siot, yang dibaca yang depan real, siotnya dianggap bisu ya, nggak ada. Jadi kul ini bukan dibaca kuls, tapi dibaca kul ya. Oke. Jadi ketika huruf tadi yaitu siot, tiet, dan hiet kalau bertemu dengan real dianggap mati, dianggap bisu, nggak punya suara. Begitu ya. Aturan nomor 2 yaitu jika giok atau biok kalau bertemu dengan huruf siot, maka huruf siot dianggap bisu ataupun tidak ada bunyi ataupun dianggap huruf mati. Contoh pertama yaitu mokta. Ini terdiri dari huruf giok dan siot ya, bacin giok dan siot, dan yang dibaca adalah giok. Jadi siotnya yang belakang dianggap mati, huruf mati. Contoh yang kedua yaitu okta, yaitu terdiri dari biap dan siot, dan yang dibaca adalah biapnya, siotnya dianggap mati ya, dianggap huruf mati. Jadi okta ini bacanya bukan obsta ataupun obta ya, tapi dibaca okta yang artinya tidak ada. Sekarang lanjut yang aturan ketiga. Jika niam bertemu dengan jiat, maka si jiat ini dianggap bisu ataupun huruf mati ya. Contohnya yaitu anta. Nah, anta ini terdiri dari nian dan jiat, dan yang dibaca huruf depannya yaitu nian. Jiatnya dianggap nggak ada ya. Jadi anta ini bacanya bukan anajta ya, tapi dibaca anta yang artinya duduk. Nah, sekarang aturan yang keempat ya. Jika nen bertemu dengan hiat, maka huruf hiat ini dianggap bisu ya, ataupun huruf mati. Contohnya mantah. Nah, ini terdiri dari huruf nin dan hit, dan yang dibaca ninnya, hitnya yang di belakang dianggap tidak ada. Nah, sedangkan manta ini bacanya bukan manahta ataupun manahta ya, tapi ini dibaca manta yang artinya banyak. Nah, itu tadi ya huruf-huruf yang
pengucap huruf bacin yang pengucapannya di depan ya, di konsonan depan. Masih bingung? Nah, kalau masih bingung diulang-ulang lagi ya. Oke. Nah, sekarang di bagian 2 ya, yaitu yang konsonan belakang yang diucapkan. Di konsonan yang belakang ini juga ada aturan pengucapannya loh. Yaitu aturannya jika huruf real ya yang diikuti berikutnya huruf konsonan belakang yaitu giok, meem, biep dan piep ya. Ini realnya tadi dianggap bisu ataupun tidak ada, dianggap huruf mati. Nah, jadi kebalikannya ya, yang ini realnya nggak dibaca, dianggap nggak ada, begitu cara mengucapkannya. Contohnya yang pertama yaitu dak. Nah, ini terdiri dari real dan giok. Jadi yang dibaca yang belakang, giok, realnya hilang. Nah, dak ini bacanya bukan dalek ya, tapi dibaca dak, dak, yang artinya ayam. Kalau bahasa Inggris duck ya, duck itu itik atau bebek ya, tapi kalau duck di bahasa Korea artinya ayam. Contoh yang kedua yaitu santa, yaitu terdiri dari real dan mem, yang dibaca memnya, realnya hilang. Oke. Nah, jadi samta ini bacanya bukan salamta ya, tapi dibaca samta karena realnya hilang ya. Dan ini artinya mendidihkan. Selanjutnya, contoh yang ketiga yaitu bapta, yang terdiri dari huruf real dan biep ya, yang jadi konsonan gandanya ya, real dan biep, yang dibaca biep, jadi realnya hilang. Nah, bapta ini bukan dibaca balta, tapi dibaca bapta karena realnya hilang, dan ini artinya melangkah. Dan contoh yang keempat ini ada epta, yaitu yang terdiri dari real dan piep, yang dibaca piepnya, realnya hilang ya. Dan epta ini bukan dibaca elepta karena ada realnya, karena realnya hilang jadi epta ya. Dan ini artinya membaca, epta. Jadi itu tadi teman-teman yang dinamakan bacim ganda atau campuran. Nah, kalau kalian belum paham juga, kalian ulang-ulang ya, melihatnya, menontonnya agar paham. Oke teman-teman, sampai di sini saja ya pelajaran kita hari ini. Nggak usah banyak-banyak ya, biar cepat paham, cepat bisa untuk memahaminya. Pokoknya kalau belajar semangat, semangat, semangat. Waiting, waiting, waiting. Nah, bagi yang baru nonton jangan lupa ya subscribe, like. Kalau mau ya boleh komen-komen di bawah ya. Oke, sampai jumpa. Annyeong, bye bye.